Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani fitri, sehingga agama dan kepercayaan yang kita yakini semakin dewasa kita terapkan di bumi pertiwi, bahkan di seluruh pelosok negeri. Pemirsa, tanggal 2 Oktober mestinya unggahannya kemarin adalah Hari Batik Nasional. Ditetapkannya atas dasar keputusan dari PBB melalui UNESCO bahwa batik adalah karya peradaban Nusantara yang menjadi bagian dari peradaban dunia. Namun kita tidak bercerita batik hanya batik sebagai simbol kebanggaan busana Nusantara, karena batik ada di seluruh wilayah Nusantara dengan ragam pesona dan maknanya. Bahkan setiap kegiatan ditandai dengan batik ragam makna sesuai dengan latar peradaban anak manusia Nusantara Indonesia. Nah, di antara ragam pesona peradaban Nusantara adalah nyanyian atau lagu. Dan kami bangga kepada adik-adik, atau lebih tepatnya anak-anak kami tercinta, Ivan Christian, yang lagi berkelana di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, yang bersedia dengan tulus mengaransemen, memberikan notasi, dan sekaligus musikal yang indah. Kemudian Ananda yang satu ini belum pernah kami kenal, jadi hanya lewat Mas Ivan Christian kami mengenalnya. Bahkan sampai hari ini belum melakukan hubungan secara personal, yakni Ananda Jasmine Simanjuntak, yang telah membawakan lagu ini dengan pesona jiwa yang mendalam. Karena itu terima kasih kepada kalian berdua yang dengan tulus menyuarakan, mengaransemen syair kami yang ke-13.024 yang berjudul Hikmat bagian pertama, dan yang kami unggah kemarin Hikmat Sulaiman. Pemirsa, ibarat batik yang bertebaran di muka bumi karya anak-anak negeri tercinta Indonesia, maka lagu yang disajikan oleh Ananda berdua, Ivan bersama Jasmine, yang membawakan syair kami yang sengaja saya ambil dari Alkitab. Jika salah, kami mohon maaf, terutama pada saudara-saudara kami yang getol menyuarakan dakwah Islamiyah dan juga perang pengkhotbah
yang ada di agama Nasrani apapun alirannya, Katolik, Protestan, dan yang lainnya. Kami hanya ingin menyajikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu kita fahami tetap berbeda, namun juga ada kesamaan, itu adalah niscaya. Dan kami angkat hikmat ini dari Alkitab. Salah satunya adalah di dalam Raja-Raja atau 1 Raja-Raja 4 ayat 29, di mana disampaikan dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran di tepi laut. Mengapa kami angkat ini? Karena di antara keimanan umat muslim yakni adalah mempercayai kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Nah, ini sekali lagi, jika tampilan ini dianggap keliru, sekali lagi silahkan memberikan masukan ya, sepanjang hikmat menjadi sandaran. Karena itu lagi-lagi kami tampilkan gambar sederhana hikmatologi mulai dari imanial sampai environmental. Ketika kita uji syair hikmat ini ada di dalam Alkitab, namun juga ada di dalam Al-Quran. Al-Quran salah satunya adalah dalam surah kedua ayat 269. Allah memberikan firman kepada kita. Saya bacakan terjemahannya karena menitnya kita bagi. Dan dia maksudnya Allah, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang amat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jika di Alkitab kami ambilkan hikmat yang diterima oleh Salomo atau Nabi Sulaiman, nah di dalam Al-Quran kami ambilkan hikmat dari Allah, Tuhan yang Maha Rahman, untuk seluruh manusia yang dikehendaki oleh Allah. Berarti hikmat itu adalah hikmat untuk manusia, bukan hikmat untuk kenabian. Hikmah tertinggi di dalam Islam yakni adalah yang dimiliki paling sempurna tertinggi adalah dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui sabda-sabda Rasulullah kemudian ditangkap oleh para ulama yang mumpuni, kita berupaya untuk mengijawantahkan pengertian sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing. 13.224 hikmat bagian pertama. Allah menganugerahi hikmat dan pengertian dalam hati. Hikmat dari Allah untuk menegakkan keadilan membumi. Hikmat Salomo melintasi wilayah negeri yang dikuasai. Hikmat Sulaiman didengar oleh seluruh bangsa bumi. Dari hikmat dapat dicapai damai di bumi. Hikmat Salomo dirasakan seluruh makhluk di bumi. Hikmat Sulaiman abadi di dalam Al-Quran tersuci. Bercampur antara Alkitab dengan Al-Quran, namun tidak mencampur aduk. Karena apa? Ini selaras.
maknanya selaras. Ketika maknanya selaras, sama dengan ketika kita berbagi cinta. Tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang tidak berbagi cinta. Karena itu saya mengatakan segalanya berawal dari cinta, atau cinta awal segalanya. Bercinta bukan segalanya, tetapi segalanya selalu diawali dari cinta. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengkritisi, kenapa dicampurkan? Karena yang satu bisa dicampurkan. Jadi hikmat yang dimaksudkan di dalam Alkitab, saudara kita yang Nasrani, dengan Al-Quran sama maknanya, yakni sama-sama firman itu memesankan agar orang berpikir dengan menggunakan hati nurani, bukan dengan otak indrawi semata. Karena ketika otak saat tertutup dengan benda yang ada di depannya seperti ini, maka otak berhenti, tidak mampu mengenali apapun yang ada di sekitarnya. Namun, meskipun mata ini ditutup, ketika hati ditali tambatkan kepada yang ilahi, maka tetap mampu berpikir dengan jernih. Karena itu, dalam Alkitab ditamsilkan hikmat yang dimiliki oleh Sulaiman yang melintas batas negeri itu seperti hamparan pasir di lautan. Maknanya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam kecerdasannya melebihi negeri yang dikuasai. Sehingga kita sampai hari ini sebagai orang beriman menjadi saksi bahwa kecerdasan Nabi Sulaiman tak terperi, tak tertandingi oleh manusia manapun. Ingat, oleh manusia manapun. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW juga pesannya Al-Quran, atau lebih tepatnya pesan Al-Quran yang ditandaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni adalah jangan kita membeda-bedakan utusan-utusan Allah. Nah, kita tidak sedang membedakan, tetapi kita berusaha dengan kelembut cerdasan hati nurani mencari kesamaan itu. Pemirsa, mudah-mudahan lantunan suara merdu dari Jasmine Simanjuntak, Universitas Negeri Malang, kami belum mengenal fakultas dan jurusannya, serta Ananda Ivan Christian, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya Malang, berkenan di hati pendengar dan syairnya dari kami, Indarwanto, mampu untuk melecut kelembut cerdasan hati nurani, sehingga kita makin hari semakin saling mencintai. Terima kasih atas like, subscribe, kunjungan dengan komentar dan requestnya, termasuk berbagi dan notifikasinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.